Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Indriani dengan NIM 0303223083 dari PKPI 5 Tebing Tinggi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Adapun tugas yang saya bahas mengenai karangan ilmiah dengan contoh makalah. Adapun judul dari makalah saya yaitu Relevansi Pendidikan Pancasila dengan Ajaran Islam. Baiklah, masuklah kepada pembahasan yang pertama, yaitu hubungan Pancasila dengan agama. Dalam hubungan antar agama Islam dengan Pancasila, keduanya dapat berjalan saling menunjang dan saling mengokohkan. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Juga tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan menanggalkan yang lain. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia pun tidak punya konflik materi dengan Pancasila. Semua sila demi sila Pancasila mengandung nilai yang sangat sejalan dengan agama Islam, yang menganut prinsip ketuhanan itu satu atau esa. Kehidupan harus adil dan beradab tanpa melihat siapapun itu dan beragama Islam atau bukan. Islam juga mengajarkan pentingnya kesatuan. Islam pula mempunyai prinsip mengedepankan pentingnya musyawarah. Islam juga mengajarkan prinsip soal yang sangat tinggi yang bisa kita lihat dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun pembahasan yang kedua yaitu mengenai Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mengedepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertamanya. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Begitu pentingnya kedudukan Pancasila, maka Pancasila pun mengisyaratkan bahwa kesadaran akan adanya Tuhan milik semua orang dan berbagai agama. Tuhan menurut terminologi Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak terbagi maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan agama lainnya. Bentuk aspek penyelenggaraan Pancasila harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar beragama. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai nilai syariat Islam dalam tiap Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini ditetapkan sebagai alternatif dari pembentukan Islam. Sila pertama ini menjamin hak-hak pemeluk agama lain. Sejauh agama itu diakui oleh negara, membangun Indonesia merdeka bukan berdasarkan atas kesamaan keagamaan tetapi berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa yang menganugerahi bangsa Indonesia dengan kemerdekaan. Sila pertama ini memang diakui baik secara langsung maupun tidak langsung adalah cerminan dari ajaran Islam. Tuhan dalam agama Islam adalah Esa, tidak ada yang menandingi atau menyekutuinya. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Penduduk yang beragama tentu memiliki ajaran luhur yang menjadikan pemeluknya selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran selama mengikuti ajaran agamanya. Indonesia bukanlah negara sekunder yang tidak mengakui agama dalam pemerintahannya, dan bukan pula negara agama yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara, melainkan sebagai negara berketuhanan Yang Maha Esa yang mengakui agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.
Keselarasan sila pertama Pancasila sesuai dengan syariat Islam terlihat dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengesahkan Tuhan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti, dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan bernegara rakyat Indonesia adalah ketuhanan. Di dalam Islam, konsep ini biasanya disebut hablum minallah, yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat dalam diri pribadi manusia tanpa terkecuali. Jika hubungan manusia dengan Tuhannya ditunjukkan pada sila pertama, maka hubungan sesama manusia ditunjukkan pada sila kedua ini. Konsep hablum minannas atau hubungan sesama manusia dalam bentuk saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang beradab. Tidak ada perbedaan dalam hak dan kewajiban sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan. Artinya tidak boleh ada diskriminasi antar umat Islam, antar umat manusia. Berperilaku adil dalam segala hal merupakan prinsip ketuhanan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila. Prinsip ini terlihat dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencian itu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5-8. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang merupakan bunyi sila ketiga menunjukkan kepada dunia bahwa persatuan merupakan dasar dibentuknya negara Indonesia. Persatuan Indonesia bukan dalam arti sempit saja, tetapi dalam arti luas bahwa seluruh penduduk Indonesia diikat oleh satu kesatuan geografis sebagai negara Indonesia. Adapun konsep persatuan dalam bingkai ajaran Islam meliputi ukhuwah Islamiyah atau persatuan sesama muslim, dan juga ukhuwah insaniyah atau persatuan sebagai sesama manusia. Kedua konsep tersebut hendaknya berjalan beriringan agar terciptanya masyarakat yang harmonis dan jauh dari perpecahan dan pertikaian karena perbedaan agama, suku maupun ras. Islam selalu mengajarkan pentingnya persatuan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan peganglah kamu semuanya kepada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripada. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk." Quran Surah Ali Imran ayat 3. Yang keempat yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila yang menekankan pentingnya kehidupan yang dilandasi oleh musyawarah memang selaras dengan nilai luhur dalam ajaran Islam. Sikap bijak dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam mencari solusi di mana masing-masing pihak berdiri sama tinggi tanpa ada perbedaan.
Hasil dari musyawarah pun merupakan kesepakatan bersama yang harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Konsep Islam mengenai musyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dikenal dengan nama syura atau musyawarah. Konsep ini tercermin dalam beberapa surah dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah Ali Imran ayat 156. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila Pancasila ternyata mengandung nilai-nilai keislaman, sebagaimana sila kelima yang mengisyaratkan adanya keadilan dalam proses penyelenggaraan negara. Keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali oleh adanya perbedaan agama, ras, dan sebagainya. Ajaran Islam memuat berbagai konsep mengenai keadilan, baik adil terhadap diri sendiri maupun implementasi keadilan dalam segala sendi kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan umat muslim untuk selalu berbuat adil dalam segala hal dan menghindari pertikaian serta permusuhan agar tatanan sosial masyarakat dapat tercipta dengan baik. Sila kelima yang menekankan pada keadilan sosial sejatinya merupakan cerminan dari konsep Islam mengenai keadilan. Mengenai keadilan dalam ajaran Islam dapat dilihat pada Al-Quran, yaitu yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 16. Adapun kesimpulannya yaitu sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan bahasa, Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut. Dengan tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai dasar negara, maka perwujudan untuk menuju negara yang aman dan sejahtera pasti akan tercapai. Untuk semakin memperkuat rasa bangga terhadap Pancasila dan memahami tentang kerukunan beragama, maka perlu adanya peningkatan pengalaman butir-butir Pancasila, khususnya sila ke-1. Untuk menjadi sebuah negara Pancasila yang nyaman bagi rakyatnya, diperlukan adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat yang ada di dalamnya, khususnya jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan beribadah. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur, dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya, serta selalu rukun antar umat beragama dengan cara saling menghormati dan menghargai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.